warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wayan Suwana SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 serta rekan-rekan sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di forum online ini dalam rangka seminar hasil Saudara Arfian Charles Manihuruk. Tak lupa salawat serta salam senantiasa teriring kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, langsung saja mari kita simak pemaparan hasil penelitian dari penyaji. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya. Yang pertama itu adalah latar belakang, memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia, dan di mana segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 ini juga memiliki hubungan di dalam dunia pendidikan, yang di mana dunia pendidikan harus dituntut mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar proses pembelajaran. Fauji 2015 mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mutakhir memungkinkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Perangkat lunak pendidikan yang interaktif adalah jalan untuk memperkaya pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas tradisional, yang dimana harapannya siswa yang belajar fisika menggunakan teknologi akan lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran. Kepercayaan diri sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Bandura 1997, kepercayaan diri atau self-efficacy sangat penting bagi siswa yang duduk di sekolah menengah untuk pemecahan masalah dalam pembelajaran fisika. Artinya, self-efficacy yang kuat atau tinggi sangat dibutuhkan siswa dalam pemecahan masalah fisika sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan adanya keyakinan self-efficacy, dengan adanya kepercayaan diri atau self-efficacy, maka siswa akan lebih percaya diri dalam kelas untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Selain itu juga, rendahnya self-efficacy siswa disebabkan adanya penyimpangan dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuknya dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan inti yang belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Siswa hanya dituntut belajar menghafal konsep-konsep, mencatat apa yang diceramahkan oleh guru menurut Wiratman dan Rapi 2008. Selain itu, untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan, diperlukan juga dorongan dari lingkungan sosial yang positif guna mendorong munculnya perasaan nyaman peserta didik dalam menyelesaikan tugas akademis. Lingkungan yang positif dapat berupa kelompok belajar yang dimana setiap anggotanya harus memiliki rasa saling memiliki guna mencapai tujuan yang sama, yaitu memperoleh hasil belajar yang baik. Zaberan dan Zilberman 2017 mengatakan bahwa usia, status keuangan pendidikan, pendapatan, dan status kepemilikan durasi lama tempat tinggal di sebuah tempat berhubungan secara signifikan dan positif terhadap sense of community. Berdasarkan beberapa penelitian dilakukan mengenai self-efficacy, memiliki kontroversi, yaitu perbedaan hasil penelitian, di mana Pajeres 2005 dan Astika 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara self-efficacy dan hasil belajar. Namun demikian, Ahrani 2016 pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara self-efficacy dengan hasil belajar fisika yang belum diketahui apakah self-efficacy pada kemampuan berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran fisika. Penelitian mengenai sense of community menurut Wens dan Sepkwith 2015, sense of
sense of community memiliki hubungan positif dengan prestasi akademik. Namun, belum diketahui apakah sense of community berpengaruh pada kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa pembelajaran fisika, dan masih minim penelitian mengenai sense of community. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh self-efficacy dan sense of community dalam pembelajaran fisika pada materi hukum Newton tentang gravitasi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi berbantuan psikologi di SMA Saperius. Tujuan peneliti yaitu mendeskripsikan pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi hukum Newton gravitasi dengan berbantuan psikologi. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh sense of community terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi hukum Newton tentang gravitasi berbantuan psikologi. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh sense of self-efficacy dan sense of community terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi hukum Newton gravitasi dengan berbantuan psikologi. Pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu penelitian dilakukan di SMA Saperius selama 3 minggu atau 3 kali pertemuan. Sampel berjumlah 2 kelas dengan teknik purpose random sampling. Penelitian menggunakan instrumen seperti skala self-efficacy, skala sense of community, dan soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Data kuantitatif penelitian, yang dimana pada self-efficacy dan sense of community dirujuk dari Ridwan 2012, yang dimana kategori sangat rendah 81 sampai 10, frekuensinya 3 dengan persentase 61, tinggi 61 sampai 80, frekuensi 17 atau sebanyak 17 siswa, persentasenya 34,7, cukup 41 sampai 60, frekuensi 26 siswa, persentase 53,1, rendah 21 sampai 40, frekuensi 3 siswa dengan persentasenya 6,1, sangat rendah 0 sampai 20 yaitu 0 dan 0. Yang dimana pada self-efficacy ini dan sense of community itu jumlah siswanya sebanyak 49. Yang kedua yaitu tabel distribusi kecenderungan siswa sense of community siswa. Sangat tinggi 81 sampai 100 frekuensi dengan jumlah siswa 2 atau persentase 4,1, tinggi 61 sampai 80 20 siswa, persentasenya 40,8, cukup 41 sampai 60 dengan frekuensi 26, persentase 53,1, rendah 21 sampai 40, frekuensinya 1 siswa dengan persentase 2,0. Sangat rendah 0 sampai 20, frekuensinya 0 dan 0. Yang ketiga, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tabel distribusi kecenderungan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dirujuk dari Ari Kunto, yang dimana sangat tinggi itu interval kelasnya lebih dari 80, frekuensi 2, persentasenya 4,1, tinggi 66 sampai 79, frekuensi 11, persentase 22,4, cukup 56 sampai 65, frekuensi 11, 22,4, rendah 40 sampai 55, sebanyak 16 siswa atau 32,7 persentasenya. Sangat rendah yaitu kurang dari 39, sebanyak 9 siswa dengan persentasenya 18,4. Di sini yang pertama adalah uji reliabilitas instrumen, yang dimana komponen self-efficacy memperoleh Kronesbeck alfanya sebesar 0,973 sebanyak 20 item atau 20 instrumen. Yang kedua, komponen SOC atau sense of community, Kronesbeck alfanya 0,93 yaitu N of itemnya atau sebanyak 20. Komponen HOTS ini dari
dari instrumen milik Nur Syamsiah sebesar 0,898 dengan jumlah item 15. Uji prasyarat instrumen yaitu variabel penelitian, yaitu memiliki nilai signifikannya 0,857 dengan keterangan uji normalitas, yaitu normal. Yang kedua, uji linearitas, yaitu HOTS dengan self-efficacy dengan nilai signifikan 0,795, yaitu keterangan linear. Yang kedua, HOTS dengan sense of community memiliki signifikan 0,925 dengan keterangan linear. Yaitu yang ketiga, uji multikoloritas dengan nilai toleransi SE 0,655 dan nilai FIB 1,52 dan SOC toleransi 0,655 dengan FIB yaitu 1,526. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, yaitu variabelnya yaitu HOTS dengan self-efficacy nilai R-nya 0,35 dan R-square 0,01, nilai signifikannya 0,89, yaitu uji linear tunggal. Yang selanjutnya uji linear tunggal terhadap HOTS dengan sense of community, nilai R-nya 0,013, R-square-nya 0,00, nilai signifikan 0,928, dan selanjutnya yaitu uji hipotesis mengenai uji linear ganda, yaitu HOTS dengan self-efficacy dan sense of community, yang dimana nilai R-nya yaitu 0,055, R-square 0,003. Pembahasan berdasarkan hasil regresi linear tunggal pada self-efficacy dengan HOTS dapat dilihat bahwa nilai korelasi atau hubungan R antara variabel bebas dengan terikat yaitu sebesar 0,035, yang berarti tidak terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan HOTS. Hubungan tersebut masuk dalam kategori yang sangat lemah dengan koefisien determinasinya R-square sebesar 0,01 yang mengandung arti bahwa partisipasi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,1% yang dapat ditafsirkan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh kontribusi sebesar 0,1 terhadap HOTS, selebihnya 99,9 dipengaruhi faktor lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak terbukti karena tidak terdapat hubungan dan signifikan antara pembelajaran blended learning berbantuan psikologi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dilihat dari self-efficacy. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil uji regresi linear tunggal pada sense of community dengan HOTS dapat dilihat bahwa nilai korelasi atau hubungan R antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu sebesar 0,13 yang berarti tidak terdapat hubungan positif antara sense of community dengan HOTS. Hubungan tersebut masuk ke dalam kategori sangat lemah dengan koefisien determinasinya R atau R-square sebesar 0,00 yang mengandung arti bahwa partisipasi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,0%, sehingga dapat ditafsirkan bahwa sense of community memiliki pengaruh kontribusi sebesar 0,0% terhadap HOTS, selebihnya dipengaruhi oleh pengaruh lain, yaitu sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua juga tidak terbukti terhadap hubungan tidak terdapat hubungan dan signifikan antara pembelajaran blended learning berbantuan psikologi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dilihat dari sense of community siswa. Kesimpulannya yaitu yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pembelajaran blended learning dilihat dari self-efficacy terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMA Saperius Pringsewu. Yang kedua yaitu
tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pembelajaran blended learning dilihat dari sense of community terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMA Sapri Pringsewu. Yang ketiga yaitu tidak terdapat pengaruh positif pada pembelajaran blended learning dilihat dari self-efficacy dan sense of community terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMA Sapri Pringsewu. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itu tadi adalah hasil dari penelitian. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ulangi. Oh, baik. Apakah Saudara Gani ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih, moderator. Pertama, selamat untuk teman saya, Charles, yang sudah melaksanakan penelitiannya di SMA Pringsewu. Baik, dari yang sudah Anda paparkan, tentunya supaya menjadi pengalaman juga bagi kita bersama dan bisa menjadi salah satu hal yang dapat kita bagikan. Saya ingin menanyakan terkait kendala-kendala apa saja yang Charles dapatkan ketika melakukan penelitian, yang kemudian ini akan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita khususnya dalam melaksanakan penelitian yang berbasis seperti yang Charles lakukan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Oke, mungkin terima bisa. kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Gani Fadil Rabani atas pertanyaannya. Kendala apa saja yang diperoleh ketika melakukan penelitian? Yang pertama yaitu kendalanya yang di sini siswa dituntut untuk belajar online di rumah masing-masing. Sehingga siswa itu mengeluh kepada peneliti atau pada saya yaitu karena keterbatasan kuota atau sinyal. Apalagi diskusi di psikologi, kebanyakan siswa belum mengerti dalam pengerjaannya. Padahal saya sendiri sudah melakukannya atau melakukan simulasi terlebih dahulu kepada siswa, tetapi kebanyakan siswa juga belum mengerti. Yang kedua yaitu akun psikologinya siswa juga banyak yang lupa atau tidak bisa login kembali. Nah, itu mungkin kendala yang diperoleh yaitu yang pertama sinyal, yang kedua siswa belum terlalu mengenal psikologi sehingga siswa belum paham untuk melakukan diskusi online-nya. Itu saja. Ya, baik. Gani, apakah sudah cukup jawaban yang diberikan? Mungkin menambahkan, apakah dari kendala yang sudah Charles jabarkan tadi, itu berpengaruh terhadap hasil dari penelitian itu tadi, dengan kesimpulan yang tadi sudah Charles jelaskan, ataukah memang tidak begitu berpengaruh gitu terhadap kendala-kendala yang dirasakan? Ya, mungkin berpengaruh, karena kan siswa itu kebanyakan siswa tidak mengerjakan di psikologi atau melakukan diskusi online, sehingga itu berpengaruh untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa di online dan di kelas. Dan juga ketika berkelompok, mereka hanya satu yang mengerjakan, yang lainnya hanya melihat. Seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, izin nyambung yang halo. Silakan Bapak. Ya, Charles, tadi Anda bilang pada saat kerja kelompok siswanya hanya diam aja, hanya satu yang bekerja. Terus peran guru bagaimana pada saat pembelajaran itu? Peran guru sudah mencoba Pak mendekati dan menjelaskan, tetapi ketika sudah ditinggal kembali, siswa seperti itu lagi Pak. Dan saya sudah berulang kali melakukan seperti itu, tetapi ada yang melakukan perubahan, tetapi ada juga yang tidak Pak.
Ya, oke. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, baik. Baik, apakah ada rekan lainnya yang ingin bertanya? Itu ada Windy pertanyaan itu di chat. Di Ya. chat ada. Sebenarnya tidak jadi, Pak, karena pertanyaannya sama dengan Gani. Ya. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, maka yang selanjutnya adalah kritik dan saran. Untuk kritik dan saran yang pertama adalah dari provider kepada Saudari Amelia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk kritik dan sarannya, yang pertama, judul dibuat segitiga terbalik pada cover dan abstrak itu belum segitiga terbalik. Kemudian pada wancana akhir itu harusnya 2 spasi, ini masih 1 spasi. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran pada daftar isi ditulis halamannya. Di sini belum ditulis halamannya. Kemudian untuk daftar gambar, tabel, dan lampiran tidak diurutkan per bab. Selanjutnya untuk kata siswa pada setiap bagian itu S-nya pada kapital semua. Mungkin diperbaikinya karena pakai replace jadi otomatis pada keubah. Tolong diperbaiki lagi. Kemudian ada juga yang kapital tidak pada tempatnya seperti self efficacy pada halaman 12, blended learning halaman 21, kemampuan berpikir tingkat tinggi halaman 47 dan lain-lain yang sudah saya tandai. Kemudian konsisten ingin menggunakan kata peserta didik atau siswa yang ingin digunakan. Selanjutnya untuk spasi antar kalimat itu ada beberapa yang salah sudah saya tandai. Kemudian untuk kata yaitu dan yakni sebelumnya harus menggunakan tanda baca koma. Kemudian untuk bahasa asing seperti face-to-face learning halaman 20 seharusnya di italik. Untuk penulisan pet tapi harusnya kapital kecuali huruf H-nya tidak kapital. Kemudian kata hubung. Kata hubung itu tidak boleh di awal kalimat. Masih ada kata hubung di halaman 47 dan 48. Selanjutnya untuk buku, judul buku dan nama jurnal seharusnya diitalik pada daftar pustaka. Sekian kritik dan saran dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Bapak Dr. Abdurrahman MSI, dipersilakan. Baik, untuk Bapak Abdurrahman, dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya, Pak. Suaranya nggak jelas loh. Ya baik, Charles ya ini tata tulisnya sesuai roboh dalam tata. Perhatikan ya. Kemudian Bagaimana Pak Abi?
Putus-putus ya suara Pak Abi ya. Iya, Pak. Iya, Iya. Pak. Kayaknya sinyal beliau itu. Bagaimana Pak Wayan, apakah ditunggu atau Ya, tunggu aja dulu bentar. ditunggu ya? Kita tunggu. Barangkali nanti sinyalnya ini. Halo, Ya Pak. itu Charles diam aja, denger nggak itu ya? Tidak Pak, karena sinyal dari Bapak tadi nggak masuk Pak suaranya. Iya, Pak. Iya. Saya juga nggak dengar tadi Pak Abi suaranya. Dengar nggak? Kalau sekarang dengar Pak? Nah, jadi yang pertama, Iya. tata tulis diperhatikan ya. Iya Pak. Nah, itu kan ada Hilang lagi ya Iya Pak. suara Pak Abi ya? Oke, jadi itu ya di bab 1. Kemudian di bab 2, kerangka teori, grand teorinya. Grand teori ya. Sehingga membuat kerangka pikir itu kemudian, nah ini putus. Halo, Pak Wayan dengar Halo, nggak Pak. Pak Iya Pak, dengar. Tadi putus yang bab Wayan? 1 tadi putus Pak. Ya, di bab 1 itu ya apa namanya? Nggak connect ya Pak Wayan? Enggak Pak, hilang suaranya. Enggak Pak. Nah, sama di sini juga hilang-hilang. Iya. Ini aja nanti perbaikannya saya dia di bab 1 itu bahasa ya, bahasa laporan, jangan bahasa proposal. Di bab 2 grand teori. Grand teori ditambahkan hasilnya saya lihat bagus sekali itu, tapi pembahasannya sangat, terutama justifikasi dari teori dan penelitian sebelumnya, ya. Ya, gitu. Dan jangan pakai numbering lah pembahasan 1, 2 gitu, nggak usah. Jadi di ini aja, temuan bahas gitu, ya. Jangan pakai numbering, Charles. Oke Pak. Ya, oke. Saya kira ya bahasa
Hilang lagi suaranya Pak B. Saya kira itu kurang ini. Temuannya bagus, tapi sedikit ya. Jadi terhadap temuan bab 4 Halo? masih kedengeran ya? Hilang, Pak. Putus, Pak. Suaranya, Pak. Hilang-hilang. Ya. Bagaimana Pak Wayan? Iya. Tunggu dulu Pak Abi biar ada suaranya. Ini kayaknya sinyal Pak Abi ya. Kita semua lancar ya yang dia. Iya Pak, lancar Pak. Iya, oke. Saya ulangi ya. Dengeran nggak? Dengar Pak. Dengeran Pak. Oke, yang bab 4 itu bab 1 bab 2 sudah ya tadi ya. Catat ya. Ya, nanti kalau harus kurang jelas tanya ke Pak Abi ya Pak. Oke. Yang bab 4 itu hanya nggak usah pakai numbering. Tapi setiap langsung yang di bab 2 itu ya, dan itu sedikit sekali pembahasannya gitu, padahal temuannya bagus-bagus itu ya. Jelas ya Charles ya? Ya, mungkin karena suaranya putus-putus jadi Charles kurang jelas Pak. Nanti bisa. Ya, nanti di WA aja ya. Iya Pak, iya. Di WA ya. Iya Pak. Terima kasih. Iya. Ya, baik Bapak atas kritik dan saran yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Andes Nengah Mahatta MSI, dipersilakan. Halo Pak Nengah. Kalau penengahnya lama nanti saya duluan enggak apa-apa. Oh. Iya Pak, karena dari pihak admin udah ngubungin katanya 9 menit lagi Pak. Oh ya, sudah.
Ya, nanti saya langsung dulu ya, nanti Pak Nga ya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Pembahas Pak Abi yang saya hormati, Pak Nima sebagai pembimbing 1. Terima kasih. Untuk Pak Abi, terima kasih sarannya Pak, walaupun tadi suaranya banyak putus, mungkin nanti Charles langsung komunikasi dengan WhatsApp agar lebih jelas lagi masukan-masukan yang diberikan. Untuk saya, yang paling urgent atau paling koreksinya agak signifikan ini yang di pembahasan ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, di pembahasan ini ada kalimat yang membingungkan. Pertama, istilahnya di salah satu uji hasilnya positif. Uji signifikansi hasilnya tidak signifikan. Nah, tapi di kalimat penjelasannya bilangnya tidak terdapat hubungan dan signifikan. Nah, itu maksudnya apa itu? Di halaman 40. Atau saya bisa share screen. Lihat nggak slide ini saya, Word-nya? Charles? Iya Pak, lihat Pak. Nah, ini di pembahasan ya. Ya. Jadi belum ada konfirmasi. Pertama, ini yang pentingnya catatannya, belum ada konfirmasi dengan teori dan penelitian lain yang sejenis. Oke lah, teorinya memang ini tidak terbukti, tetapi tetap di-refer lagi. Jadi pada saat kita memperoleh temuannya begini, konfirmasi teorinya begini. Nah, ternyata di situ tidak sesuaian. Baru di situ masuk diskusi pembahasannya dari dugaan-dugaan si peneliti, dan barangkali bisa ditambahkan dengan fakta di lapangan atau selama pembelajaran pengamatan aktivitas di kelas online, di kelas tatap muka, itu untuk menjadi dasar atau alasan dugaan kita mengapa hasilnya begitu. Tapi tetap teorinya di-refer lagi, apa yang sudah dipakai untuk membuat kerangka pemikiran itu. Kemudian nanti penelitiannya, konfirmasi penelitian atau komparasi penelitian. Nah, di sini akan kelihatan. Jadi selama ini mungkin penelitian cenderung menunjukkan hasilnya selalu sejalan atau selalu sesuai dengan kerangka pemikiran. Sekarang enggak gitu. Charles, kamu bisa cari dua kelompok penelitian, barangkali yang satu yang bertentangan, yang mengkonfirmasi temuan Anda ini. Yang kedua, yang sesuai dengan kerangka pemikiran gitu. Jadi ada kontraproduktifnya, ada lawan dari penelitian. Satu kelompok penelitian hasilnya A, seperti A, cenderung ke A, satu lainnya tidak gitu. Dan itu ada kan dari penelitian penggunaan WhatsApp itu ada efek negatif yang, ini bukan WhatsApp ya, ini psikologi. Kalau di WhatsApp itu, psikologi nanti kamu perlu cari. Enggak, kalaupun nanti misalnya nih dari hasil penelusurannya memang tidak diperoleh, tidak terkonfirmasi temuan lain yang seperti ini ya, makanya kamu bisa justifikasi, bisa tekankan atau sampaikan bahwa kalau emang yang lawan nggak ada ya memang penelitian ini baru masih relatif, nggak ada yang mencoba mencari korelasi antara variabel yang Anda teliti ini. Oke, jadi kalau bisa dua kelompok yang memang sejalan dengan kerangka pemikiran atau hipotesisnya begini, ternyata terus yang kedua yang perlawanan, yang mana mengkonfirmasi temuan Anda gitu. Ini yang bisa dibaca ya di sini ya. Tadi yang saya bilang. Jadi kan hasil penilaiannya pertama signifikan, yang pertama positif, yang kedua tidak signifikan. Jadi jatuhnya itu adalah hubungannya tidak ada atau tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Maksudnya mestinya harus dua-duanya dipenuhi, positifnya dan signifikan. Kalau salah satu enggak, maka jawabannya adalah hubungannya tidak positif dan signifikan. Artinya tidak ada hubungan gitu. Tidak
Tidak diperoleh hubungan, tidak terkonfirmasi hubungan antara variabel yang diteliti. Nah, ini ada tentang hasil wawancara ini ya. Iya, Pak. Data nama siswa Maria kira. Ya nulisnya nggak begini. Kalau kamu mau nulis nama orang di dalam hasil penelitian itu pakai inisial atau pakai kode. Nah, tapi kalau ini di sini mau dimasukkan, berarti di bab 3-mu harus ditambahkan datanya. Kan datamu ada data kualitatif hasil interview. Yang saya dulu bilang itu oke lah untuk penelitian yang deskripsinya nggak usah dibuat ribet, datanya cukup data kuanti. Nanti di artikel Anda bisa elaborasi lebih lanjut. Jadi artikelnya nggak harus sama dengan skripsi, nggak masalah. Lebih dalam, nanti ada hasil kajian kualitatif dari persepsi atau pendapat siswa saat selesai pelajaran ini seperti apa, untuk mengkonfirmasi temuan. Jadi di artikel itu bagus kalau dipakai dua jenis data tadi itu, yang kuantitatif data hasil belajarnya, data angket-angket itu, terus kualitatif dari interview untuk mengkonfirmasi, menggali informasi. Itu ya, jelas ya? Iya, Pak. Nah, itu yang di bagian tadi. Ini di pembahasan kan belum ada konfirmasi hasil penelitian lain. Ini baru misalnya pembahasan, hanya menyampaikan, hanya menjelaskan aja tentang hasil analisis data. Enggak ada selesai itu. Dan tadi Pak Abi udah bilang jangan pakai nomor, itu saya nangkep tadi. Silakan itu disesuaikan. Iya, Pak. Kalau di bagian atas, bagian penulisan ya, judul berpikir ya, bukan pakai F tapi P. Sel efikasi itu pakai tanda strip penghubung di antaranya, itu istilahnya standarnya begitu, jadi diikutin semuanya, kamu cek. Abstrak ini masih sangat nggak jelas, ini bahasamu sama sekali membingungkan membacanya. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak atas kritik dan sarannya. Untuk kritik dan saran dari Bapak Wayan, Bapak Nengah, bagaimana ya Pak? Apakah ditunggu atau? Dari ini silakan di konfirmasi dulu Pak Nengah, tanya Pak, bisa menjawab nggak? Nggak ada suara ya? Iya, Pak. Ya, kalau kayaknya karena nggak bisa dikonfirmasi lagi ya? Iya. Itu yang beliau namanya MIA 1. Barangkali nanti Gani komunikasi langsung dengan Pak Nengah. Oh iya. Misalnya lewat telepon. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Oh iya. Baik, berarti silakan. Sudah bisa diakhiri Bapak? Iya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas semua kritik dan saran yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi perbaikan dari hasil penelitian ini. Baik, itu tadi seminar hasil dari Saudara Arfian Charles Manihuruk. Terima kasih atas semua partisipasi yang telah diberikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.